Desa Karangjati selalu diselimuti kabut tipis saat malam tiba. Letaknya terpencil, diapit oleh hutan lebat dan sungai yang airnya mengalir tenang namun pekat. Warga desa hidup sederhana, menjunjung tinggi adat, dan sangat mempercayai hal-hal gaib. Di desa itu, ada satu larangan tak tertulis yang semua orang patuhi. Jangan menggali makam perempuan yang belum menikah. Tak ada yang tahu pasti alasan larangan itu. Tapi setiap orang tua di Karangjati selalu mengajarkannya sejak kecil. Jika ada gadis perawan yang meninggal, prosesi pemakamannya selalu dijaga ketat. Bahkan hingga 7 malam setelah dikubur, mereka percaya ada yang mengincar. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Suara kodok bersahut-sahutan di kejauhan. Di rumah kecil di ujung desa, tinggal seorang penggali kubur tua bernama Pak Mardika. Tubuhnya bungkuk, matanya tajam, dan tangannya selalu gemetar jika bicara soal kuburan perawan. Namun hidup tak pernah mudah bagi Pak Mardika. Setelah kematian istrinya dan kepergian anak-anaknya ke kota, dia hidup sendiri, ditemani bau tanah dan nisan-nisan tua. Ia adalah satu dari sedikit orang yang tahu betapa berbahayanya jika larangan itu dilanggar. Hari itu, seorang gadis muda bernama Lestari meninggal mendadak. Tubuhnya ditemukan di pinggir sungai, tanpa luka, tanpa tanda-tanda kekerasan. Hanya ada bercak darah kering di hidungnya. Lestari dikenal baik, pendiam, dan belum menikah. Kepergiannya mengejutkan semua orang. Prosesi pemakaman dilakukan cepat. Menjelang maghrib, warga desa membantu menguburkannya di lahan khusus di dekat pohon beringin tua, tempat gadis-gadis perawan dikuburkan sejak zaman dahulu. Seperti biasa, penjagaan dilakukan selama 3 malam berturut-turut. Pada malam keempat, penjagaan dihentikan. Dan pada malam kelima, bau kemenyan mulai tercium. Pak Mardika yang tengah merebus air mendadak menghentikan gerakannya. Hidung tuanya mengenali bau itu. Bukan bau kemenyan biasa. Ini kemenyan khas dukun pemanggil arwah. Bau itu bukan dari rumah, bukan dari dapur, tapi datang dari arah kuburan. Dengan membawa lampu minyak dan keris kecil peninggalan ayahnya, Pak Mardika berjalan menyusuri pematang sawah menuju pekuburan. Langkahnya pelan, namun matanya penuh waspada. Angin dingin menampar pipi tuanya. Setiap desiran rumput seolah membisikkan nama Lestari. Saat tiba di area pemakaman, ia membeku. Kuburan Lestari terbuka. Tanahnya tergali, gundukan sudah hancur, dan papan nisan miring nyaris roboh. Tapi yang membuat darah Pak Mardika berhenti mengalir adalah ini. Tak ada mayat di dalam liang. Hanya ada kain kafan tercabik dan segumpal rambut panjang yang basah. Pak Mardika berlari. Sesuatu di dalam dirinya berteriak bahwa ini bukan ulah manusia biasa. Tapi siapa yang cukup gila untuk mencuri mayat gadis perawan? Untuk apa? Keesokan harinya, desas-desus mulai menyebar. Warga desa panik. Beberapa menuduh dukun dari desa tetangga yang dikenal mempraktikkan ilmu pengasihan tingkat tinggi. Tapi Pak Mardika tahu lebih dari itu. Ia pernah melihat tanda-tanda ini 30 tahun lalu saat desa diguncang peristiwa yang sama. Dan kini si pencuri itu kembali. Namun, satu hal yang paling mengerikan dari semuanya baru terungkap malam itu. Saat Pak Mardika kembali ke rumah,
Ia mendapati cermin tua di ruang tamunya tertutup embun dari dalam, dan di permukaannya tergores kata-kata samar. "Satu belum cukup, aku akan datang lagi." Pak Mardika tak tidur malam itu. Ia hanya duduk di sudut ruangan. Lampu minyak menyala redup dan keris kecil di genggamannya. Matanya tak lepas dari cermin tua yang tadi menampakkan pesan gaib. Kini cermin itu terlihat normal, tak ada embun, tak ada goresan. Tapi firasatnya berkata, ini baru awal bencana. Sementara itu, di sisi lain desa, suara gamelan halus terdengar samar, bukan dari radio, bukan dari rumah siapapun. Suara itu datang dari arah kuburan. Alunan lirih yang tak semestinya ada di tengah malam, seperti lagu yang dimainkan untuk menyambut arwah. Keesokan harinya, Kepala Desa Pak Rukun datang ke rumah Pak Mardika. Wajahnya tegang, suara seraknya terdengar gelisah. "Ada lagi," katanya tanpa basa-basi. "Siapa?" tanya Pak Mardika cepat. "Mayat Dini, gadis tukang jamu. Baru dikubur 2 hari lalu. Hilang. Liang lahatnya terbuka persis seperti Lestari." Pak Mardika menunduk. Tangannya mencengkeram lututnya. "Berarti ini bukan sekadar pencurian. Ini semacam ritual." Pak Rukun mengangguk. "Dan kami temukan ini." Ia mengeluarkan sebuah boneka dari lilin. Tubuhnya setengah meleleh. Ditusuk paku kecil. Di atas kepalanya terikat rambut panjang dan basah. Pak Mardika langsung berdiri. "Ini kerjaan pencari ilmu terlarang. Ilmu tua. Dilarang karena butuh tumbal suci. Mayat perawan yang baru mati." "Untuk apa?" tanya Pak Rukun. "Untuk membangkitkan pelayan gaib," jawab Pak Mardika. "Jin perempuan, cantik, tapi haus darah dan dikutuk abadi. Harus diberi makan tubuh perawan agar tetap tunduk pada tuannya." Pak Rukun terlihat mual. Malam itu, hujan turun deras. Pak Mardika kembali ke kuburan. Kali ini ia tidak sendiri bersama 3 pemuda desa. Ia menabur garam di sekeliling area pemakaman perawan. Ia juga menanam paku besi di 4 penjuru mata angin, sambil membaca doa-doa kuno. Namun ketika tengah menancapkan paku terakhir, tanah di kuburan Lestari bergetar pelan, seolah ada yang menggeliat dari dalam. Semua orang terdiam. Hujan berhenti tiba-tiba. Udara jadi dingin menggigit. Lalu terdengar suara lirih dari dalam liang kubur. "Tolong, aku masih hidup." Salah satu pemuda hampir jatuh mundur. Tapi Pak Mardika tetap tenang. "Itu bukan Lestari," bisiknya. "Itu suara yang menirunya." Tanah mulai retak. Bau amis menyengat, dan dari celah tanah muncul jari-jari tangan yang membusuk, namun bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Matanya merah menyala, muncul di balik tanah seperti bara. Pak Mardika segera mencabut keris dan menusuk tanah di depan liang lahat sambil membaca mantra. Kilatan cahaya menyambar sesaat. Tangan itu menghilang bersamaan dengan jeritan nyaring yang menggema jauh ke dalam hutan. Setelah kejadian itu, satu hal jadi jelas. Mayat-mayat perawan tidak dicuri. Mereka dibangkitkan dan seseorang sedang mengumpulkan mereka. Namun siapa yang melakukannya dan lebih penting lagi, untuk apa?
Desa Karangjati mulai berubah. Pagi hari tak lagi cerah. Awan tebal terus menggantung di langit seperti menyembunyikan sesuatu. Ayam-ayam berhenti berkokok. Anjing melolong saat malam. Dan perempuan muda dilarang keluar rumah selepas maghrib. Ibu-ibu menabur merang dan garam di depan pintu rumah mereka. Anak-anak dilarang bermain di pematang sawah, apalagi mendekati pemakaman. Dalam diam, takut tumbuh seperti jamur di musim hujan. Di rumah Pak Mardika, sebuah kotak kayu tua dibuka. Isinya adalah kitab kusam yang hampir hancur dimakan rayap. Di dalamnya tertulis ilmu-ilmu tua peninggalan leluhur, mantra pelindung, kutukan kubur, dan pemanggil arwah gentayangan. Buku itu diwariskan ayahnya, yang dahulu juga penggali kubur sekaligus penjaga batas gaib Karangjati. Ia menemukan catatan halaman yang membuatnya menggigil. Jika ada yang menggali mayat perawan dan menghidupkannya kembali, maka ia sedang membangkitkan pelayan gaib wanita. Tapi pelayan itu butuh 3 tubuh. 1 untuk pembuka gerbang, 1 untuk mengikat roh, dan 1 untuk menampung raga sang pelayan. Sudah 2 mayat dicuri, Lestari dan Dini, 1 lagi, dan makhluk itu akan sempurna. Pak Mardika mendatangi seseorang yang selama ini hanya dikenal lewat cerita. Bukalimah, dukun tua yang diasingkan dari desa sejak 20 tahun lalu karena dituduh menyimpan ilmu hitam. Tempat tinggalnya ada di lereng bawah Gunung Kawi, di tengah hutan bambu yang jarang dilewati orang. Meski dibenci, semua tahu hanya dia yang pernah bertarung dengan pelayan gaib dan selamat. Perjalanan menuju rumah Bukalimah sunyi. Kabut tebal menggulung seperti napas makhluk raksasa. Pak Mardika membawa sesaji, ayam hitam, kembang 7 rupa, dan sebotol minyak Nyi Blorong. Semua sesuai syarat yang tertulis di batu penjaga hutan. Ketika tiba, Bukalimah sudah duduk di serambi rumahnya, mengenakan selendang merah. Wajahnya keriput, namun matanya tajam menembus jiwa. "Kau terlambat, Mardika," katanya datar. "Dia sudah memilih korban ketiga." "Siapa?" "Desi Spak Makjika, gadis penjual bunga di pasar. Rina. Tubuhnya akan diambil malam Jumat ini. Jika itu terjadi, pelayan gaib akan sempurna dan tuannya akan abadi." Pak Mardika menggertakkan gigi. Siapa yang melakukannya? Siapa yang membangkitkan makhluk itu? Bukalimah menghela napas. Suaranya berubah rendah, seperti gema dari dasar bumi. "Muridku." Pak Mardika terdiam. Dunia seolah membeku. "Namanya Bayu. Anak desa ini. Dulu ia belajar padaku, tapi haus akan kekuatan. Ia pergi ke barat, mempelajari ilmu hitam dari pesarean para pesugihan. Kini dia kembali, ingin menaklukkan desa ini, menjadi raja dengan pelayan gaib perempuan abadi di sisinya." Sementara itu, di desa, Rina sedang memetik bunga di halaman rumahnya. Ia sendirian. Ibu dan ayahnya sedang keluar kota. Ada acara keluarga. Langit mulai gelap. Angin tak biasa berhembus. Tanpa sadar, bau kemenyan mulai merayap dari bawah rumahnya. Dari balik pohon jambu di dekat sumur, sepasang mata merah menyala menatapnya.